Halo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya Budi Trisantosa, salah satu dosen di Sastra Inggris, UNMUS. Nah, di dalam pembelajaran pandemi ini atau 3 semester berjalan ini, teman-teman atau kita melakukan pembelajaran yaitu pembelajaran full daring. Nah, pembelajaran full daring itu pembelajaran kayak gimana sih gitu? Pembelajaran full daring itu adalah pembelajaran yang full menggunakan LMS. Apa itu LMS? Yaitu Learning Management System. Nah, di Unimu sendiri sudah ada namanya LMS di setiap fakultas. Nah, LMS itu yang digunakan dalam pembelajaran gitu selama pandemi ini ya. Jadi kayak ngumpulin tugas, kemudian absensi, kemudian ada kuis, UTS, UAS, itu semuanya dilakukan di LMS. Nah, teman-teman mahasiswa baru ini tentu agak baru ya menggunakan LMS dan juga pasti memiliki akun yang baru juga. Dan mungkin teman-teman sekalian juga belum tahu akunnya itu apa, username-nya itu apa, password-nya itu apa. Nah, di sini saya akan memandu teman-teman atau memberikan tutorial cara-cara dalam penggunaan LMS. Nah, izinkan saya untuk share screen, teman-teman. Nah, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah di sini, teman-teman nih saya dari awal ya, dari awal teman-teman buka Zoom aja di sini, kemudian klik atau ketik IFBBA. Oh, sorry. Nih. IFBBA unimus.ac.id. Nah, kita sudah ditulis. Jika sudah ditulis, klik saja. Nah, klik. Nah, teman-teman nanti akan dipandu masuk ke halaman login ya. Di sini teman-teman silakan di username. Nah, ini panduan untuk username teman-teman semuanya ya. Username teman-teman di sini adalah NIM. NIM teman-teman tuh berapa? Nah, bagi yang nggak tahu NIM-nya berapa atau masih belum tahu saya NIM berapa ya, gitu. Nanti bisa dicari di Siamus. Di Siamus nanti ada NIM-nya, gitu. Kemudian atau mungkin di presensi, gitu. Kalau nanti kurang paham juga, bisa tanya atau bisa minta datanya ke dosen walinya. Oke. Di sini nama pengguna, username-nya di sini adalah NIM. Biasanya menggunakan F2A 0, kemudian 21, karena 21 itu teman-teman angkatan 21 masuknya, kemudian 00 berapa. Kemudian password-nya, oke, untuk password masih general. Apa itu? Password-nya semuanya sama, yaitu Unimus, bintang, bintangnya itu tanda bintang ya, bintang 5, angka 5. Unimus bintang 5. Oke, saya coba masuk ya. Saya masuk menggunakan salah satu akun dari mahasiswa. Nah, sudah izin ke mahasiswanya F. Nah, di sini saya akan menggunakan ini akunnya. Yang di sini ya username-nya contohnya F2A020, berarti ini angkatan 2020 yang sekarang semester 3. Nah, di sini bisa NIM-nya nomor urutnya berapa. Nah, di sini baru password-nya. Nah, password di sini saya masukkan password dulu ketika sudah ini. Kalau teman-teman nanti password-nya ini ya, Unimus bintang 5. Nah, ketika sudah ngisi password, klik bagian sini yang panah ini. Tinggal diklik. Nah, seperti ini. Oh, wait. Ada kesalahan. Berarti ada yang salah saya menulis passwordnya.
Nah, di sini nah ini teman-teman sudah masuk. Jika sudah berhasil masuk ke login-nya, nanti pada bagian kanan atas akan ada NIM dan nama kalian. Di sini saya meminjam akunnya Mas Rakindra dan saya sudah minta izin juga. Nah, di sini, di bagian sini, nanti pasti ketika teman-teman login, diminta untuk mengganti password-nya. Karena password-nya kan masih sama semua tuh. Jadi untuk pertama kali login, pasti teman-teman diminta untuk membuat password atau mungkin username baru. Nah, teman-teman lakuin aja. Teman-teman ubah aja password-nya biar nggak dimasuki oleh orang lain gitu. Biar teman-temannya nggak tahu password-nya. Ya, diganti kemudian dibuat login lagi. Nah, di halaman pertama atau di bagian home ini, teman-teman akan melihat pertama ada course overview di sini. Course overview itu artinya seluruh mata kuliah yang teman-teman ambil. Nah, di sini akan lihat ada semester berapa, kemudian ada nama mata kuliahnya. Ada semester 3, kemudian mata kuliahnya Advanced English Grammar, kemudian dulu di semester 2 ini Mas Rakinda juga mengambil mata kuliah Basic Translation di semester 2. Nah, ini tampilan home-nya teman-teman. Nah, bagaimana jika teman-teman nanti ingin masuk ke salah satu mata kuliah, misalnya presensi. Biasanya LMS ini, seperti yang saya katakan tadi, LMS ini digunakan untuk satu presensi. Jadi teman-teman tuh biasanya diminta presensi di LMS. Kemudian diminta untuk mendownload mendownload materi, kemudian mengupload tugas, mengerjakan kuis, dan juga mengerjakan UTS ataupun UAS. Gitu ya. Nah, kita coba salah satunya. Contoh cara mengisi absensi atau presensi ya. Kita coba klik bagian sini nama mata kuliahnya misalnya semester 2 Intermediate English Grammar. Tinggal kita klik saja ya teman-teman. Klik. Nah, ini teman-teman akan langsung masuk ke mata kuliahnya nih. Di dalam mata kuliahnya ini ada berbagai macam subtopik. Jadi bagian satu ini yang saya bold, ini adalah nama materi di pertemuan satu. Gitu, nama materinya. Misalnya pertemuan satu itu membahas tentang introductions dan juga ada learning contract. Jadi di awal kuliah teman-teman akan mendapatkan ini pengenalan dulu, kenalan lah ya. Kemudian ada kontrak perkuliahan. Kemudian di pertemuan kedua ada yang disebut dengan mata kuliahnya adalah nama pelajarannya adalah passive voice. Kemudian di pertemuan ketiga ada passive voice for model. Kemudian ada subject verb agreement. Nah, ini nama-nama dari materinya. Kemudian gimana absensinya? Nah, ini gambar-gambar seperti ini, ada hijau-hijau, kemudian merah hijau ini adalah simbol untuk absensi atau presensi. Caranya gimana? Tinggal klik saja. Nah, kita klik. Nah, karena posisinya Mas Rakinda ini adalah sudah presensi, maka nanti teman-teman pada bagian ini tinggal klik saja. Klik hadir. Di sini nanti muncul hadir ya. Oke, nanti kalau hadir klik saja hadir. Setelah itu sudah terekam. Nah, itu saja untuk yang presensi. Nah, teman-teman, selanjutnya biasanya dosen itu juga akan memberikan kuis. Nah, kalau kuis seperti apa sih simbolnya? Nah, seperti ini ya, yang di centang-centang ini adalah kuis. Gitu. Nah, misalnya teman-teman atau dosen nanti diminta untuk mengerjakan kuis tuh. Tinggal klik saja. Misalnya kita klik, coba. Nah, di sini nanti teman-teman akan ada back to course ini nanti
kalau teman-teman baru mengerjakan, mau mengerjakan, nanti ada klik start quiz. Jadi nanti ketika diklik start quiznya nanti akan masuk langsung ke kuisnya. Ada soal-soalnya di situ. Nah, pada awal ini sebelum masuk ke kuis, teman-teman harap dibaca dulu ya perintah dari dosennya nih. Nah, di sini akan tertulis percobaan yang diperbolehkan. Artinya, teman-teman itu hanya diperbolehkan mengerjakan sebanyak 1 kali. Oke, jadi tergantung perintahnya. Kalau 1 kali berarti teman-teman hanya boleh mengerjakan 1 kali. Kemudian kalau tertulis 2, gitu, berarti teman-teman maksimal mengerjakan 2 kali. Kemudian kalau unlimited, ya berarti terbatas, boleh mengerjakan seberapa banyak, gitu. Kemudian gradingnya, penilaiannya itu biasanya settingannya atau dosen itu akan membuat settingannya adalah nilai yang terbaik. Biasanya loh ya. Setiap dosen nanti akan memiliki aturannya sendiri-sendiri. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh unlimited, dan juga gradingnya, penilaiannya itu bisa aja ngambil yang paling baik. Nah, di sini kemudian yang selanjutnya ada kuis ditutup pada Selasa 3 Agustus 2021 pukul 14.00. Nah, ini adalah batas kuis dibuka, open kuisnya. Jadi kuis ini akan dibuka sampai pada tanggal 3 Agustus hari Selasa. Jadi teman-teman nggak boleh ibaratnya mengerjakan itu 3 Agustus 14.01. Itu otomatis teman-teman udah nggak bisa mengerjakan. Jadi kalau di situ tertulis tutupnya itu jam 14.00, jadi teman-teman mengerjakannya jangan sampai lebih dari 14.00. Kalau lebih dari 14.00 gimana, Pak? Teman-teman nggak bisa mengerjakan. Mungkin bisa japri, ada susulan atau enggak, gitu. Bisa aja japri, nanti dosennya bisa membuat kuis yang sifatnya susulan. Gitu ya. Jadi perhatikan teman-teman, banyak sekali mahasiswa yang lupa tentang tutupnya kuis. Walaupun ada kendala sinyal, teman-teman juga perhatikan waktu mengerjakannya ya. Jangan mepet karena yang namanya online kadang-kadang terkendala sinyal, terkendala ya hambatan sinyal yang kadang kita benar-benar nggak tahu gitu ya, nggak bisa terencana, tiba-tiba aja error. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi jauh-jauh hari mengerjakan untuk mengantisipasi adanya kendala sinyal. Oke. Kemudian batas waktu, apa sih yang dimaksud dengan batas waktu? Batas waktu itu artinya teman-teman hanya diberikan waktu 20 menit. Nah, dari kapan gitu? Ketika teman-teman udah mulai klik start the quiz, nanti akan muncul timer di sini. Di sebelah kanan sebelah sini itu nanti akan muncul timer. Timer sisa waktu, biasanya counting down, dihitung mundur. Ketika teman-teman klik kuisnya, nanti teman-teman akan diperlihatkan waktu mundur 20. Jadi ketika teman-teman klik start langsung angkanya muncul timingnya, yaitu 19.59, kemudian 58, 57 gitu. Kalau belum selesai gitu, itu gimana? Otomatis kuis ini yang teman-teman kerjakan itu akan tertutup otomatis, dan kerjaan teman-teman juga akan terupload atau terkirim secara otomatis. Ada 20 soal misalnya. Ada 20 soal, batas waktunya 20 menit, teman-teman di 20 menit itu baru mengerjakan 15. Nah, berarti yang 15-nya itu yang akan dikirim, yang 5-nya itu berarti dianggap tidak mengerjakan. Jadi pay attention di bagian time limit atau batas waktunya ya. Nah, ini untuk kuis. Biasanya kuis ini digunakan untuk UTS dan UAS. Jadi just be careful with that timing. Oke. Selanjutnya kita akan coba melihat yang lainnya nih. Seperti UTS ya, UTS di sini juga ada menggunakan kuis di situ.
Kuis itu nanti sifatnya bisa beragam, tergantung dosen berbeda-beda. Bisa ABC-an, bisa esai, bisa isian singkat, bisa matching. Matching itu nyocokin gitu. Bisa macam-macam pokoknya. Bisa diacak soalnya. Nah, biasanya dosen itu akan mengacak soalnya. Jadi antara teman satu dengan teman yang lainnya itu nanti akan berbeda urutannya. Jadi be careful di sini, jangan jadi teman-teman pede aja ngerjainnya. Kayak gitu. Nah, ini contoh kuis ya. Kemudian kita coba melihat contoh kalau mengupload. Oke, wait. Kita coba di sini paragraph writing. Nah, ini masih. Nah, ini contoh ya, teman-teman. Teman-teman dikasih tugas dari dosen. Diminta mengupload di IFBBA. Nah, di sini simbolnya itu ada tangan, kemudian ada kertas. Itu adalah contoh dari teman-teman diminta untuk mengupload tugasnya. Caranya gimana? Sama. Tinggal klik aja. Nah, di sini. Sama seperti nanti ya, sama seperti yang sebelumnya. Di sini teman-teman akan melihat due date-nya. Due date itu apa? Gitu. Due date itu artinya batas waktu, deadline pengumpulannya. Dosen itu biasanya akan set juga atau mengatur batas pengumpulannya. Kalau di sini tertulis Selasa 6 April 2021 dan 19.00, maka balik lagi. Teman-teman nggak boleh upload lebih dari hari dan tanggal itu dan juga jamnya. 19.01, ya udah tertutup, otomatis teman-teman nggak bisa ngerjain. Terus kalau nggak ngerjain gimana? Ya udah nggak ada tugas ya, berarti teman-teman dianggap tidak mengumpulkan tugas. Oke, di situ. Nah, ini contoh tampilan ketika teman-teman itu sudah mengumpulkan tugasnya. Oke, di sini ada tertulis kapan sih nguploadnya. Nah, nguploadnya itu Selasa 6 April 18.54. Masih boleh ya, karena apa? Karena ditutupnya 19.00. 18.54 itu sudah di-upload oleh mahasiswa ini. Nanti kalau yang sudah terupload, nanti akan ada tulisan seperti ini, pengiriman berkas. Nah, ini punyanya teman-teman nih. Bisa diedit, bisa. Diedit itu artinya bisa diganti, bisa. Jadi kalau teman-teman nguploadnya itu salah gitu, salah file, itu bisa diupload ulang. Itu teman-teman, ini untuk yang tugasnya. Kalau udah seperti ini gimana Pak? Kalau udah ngumpulin, ya udah tinggal di logout kalau mau logout dari akun. Jadi ketika sudah, yang penting teman-teman pastiin bagian sini sudah ada filenya dan jangan lupa batas waktu mengerjakannya. Oke, itu. Kemudian kita coba kalau teman-teman diminta oleh dosen untuk mendownload materi. Nah, untuk mendownload materi, misalnya kita lihat di sini. Nah, bentuknya sudah langsung PDF ya teman-teman. Jadi ini bentuknya materi ya. Ada unit 1, unit 2. Gimana caranya? Tinggal klik aja nanti otomatis ke download. Nah, bisa di-download, bisa melalui preview juga di sini kecil. Begitu ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman untuk tutorial singkatnya dalam penggunaan IFBBA. Jangan lupa untuk ganti password, karena itu harus. Teman-teman nggak akan bisa masuk ke home kalau teman-teman belum mengganti passwordnya. Balik lagi teman-teman, username-nya itu adalah username NIM, kemudian passwordnya adalah Unimus bintang 5. Nah, begitu teman-teman untuk tutorialnya, tutorial IFBBA. Semoga teman-teman lancar menggunakannya. Nanti jika ada kendala,
dalam operasionalnya bisa disampaikan ke dosen wali. Oke. Cukup sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.